괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Medita Rahma. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan hukum. Oke, ini pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian lingkungan hukum dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, kategori lingkungan hukum. Yang ketiga, pengaruh lingkungan hukum pada bisnis. Yang keempat, contoh pengaruh lingkungan hukum pada bisnis. Yang kelima, bagaimana bisnis dapat beradaptasi dengan lingkungan hukum. Oke, yang pertama, pengertian lingkungan hukum dalam lingkungan bisnis. Lingkungan hukum dalam lingkungan bisnis mengacu pada keseluruhan peraturan, undang-undangan, dan norma hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Faktor-faktor ini membentuk kerangka kerja di mana perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Oke, yang kedua, kategori lingkungan hukum ada dua. Yang pertama, hukum publik, yaitu meliputi peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan bisnis secara umum seperti hukum persaingan usaha, hukum ketenaga kerjaan, dan hukum perlindungan konsumen. Yang kedua, hukum privat, yaitu meliputi peraturan yang mengatur hubungan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, dan hukum kekayaan intelektual. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan hukum pada bisnis. Lingkungan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek bisnis seperti yang pertama, penentuan strategi bisnis. Perusahaan perlu mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat menyusun strategi bisnis mereka. Yang kedua, operasi bisnis. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Yang ketiga, hubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, dan investor. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa antara perusahaan dan pihak lain, lingkungan hukum akan menentukan proses dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu yang keempat, contoh pengaruh lingkungan hukum pada bisnis. Yang pertama, perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang praktik bisnis yang tidak adil dan menyesatkan. Yang kedua, perusahaan yang memperkerjakan karyawan di Indonesia harus mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Perusahaan yang ingin melindungi karyawan intelektual mereka seperti merek dagang atau hak cipta dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana bisnis dapat beradaptasi dengan lingkungan hukum? Yang pertama, yaitu mempekerjakan penasihat hukum. Konsultasi dengan penasihat hukum dapat membantu perusahaan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, memantau perubahan peraturan. Perusahaan perlu memantau perubahan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Yang ketiga, membangun budaya kepatuhan. Perusahaan perlu membangun budaya kepatuhan di mana semua karyawan memahami pentingnya mematuhi hukum dan peraturan. Yang keempat, berpartisipasi dalam advokasi kebijakan. Perusahaan dapat berpartisipasi dalam advokasi kebijakan untuk mendorong perubahan peraturan dan perundang-undangan yang lebih kondusif bagi bisnis.
Sekian dari saya tentang penjelasan lingkungan hukum. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.